Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Baik Julieta Ishak Istifani dengan NIM 16. Saya masih lagi Kalistawati dengan NIM 37. Saya Nika Alia Chandra Dewi dengan NIM 67. Saya Mikael Terang Simanjuntak dengan NIM 73. Saya Nabila Desfitriani dengan NIM 79. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis perilaku organisasi dalam film Cek Toko Sebelah yang kami sajikan dalam bentuk mind map. Film Cek Toko Sebelah ini merupakan film yang menceritakan kehidupan keluarga Koh Afuk yang menjalankan sebuah toko kelontong. Namun, di balik cerita keluarga tersebut terdapat berbagai dinamika organisasi yang menarik untuk dianalisis, seperti kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, konflik, perubahan organisasi, hingga proses pergantian kepemimpinan usaha. Melalui mind map ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep perilaku organisasi yang diterapkan dalam bisnis keluarga yang terdapat dalam film tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat tokoh-tokoh yang berada di bagian tengah mind map. Tokoh pertama adalah Koh Afuk, yaitu pemilik toko sekaligus pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi. Tokoh kedua adalah Ryohan, anak sulung yang bertanggung jawab mengelola operasional toko sehari-hari. Tokoh ketiga adalah Erwin, anak bungsu yang dipilih oleh Koh Afuk sebagai calon penerus usaha keluarga. Kemudian terdapat karyawan toko yang membantu menjalankan aktivitas toko sehari-hari. Hubungan antar tokoh inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai dinamika organisasi yang akan kita bahas. Setelah mengetahui siapa saja anggota yang terlibat dalam organisasi ini, kita dapat melihat bahwa mereka membentuk sebuah kelompok kerja yang memiliki tujuan bersama, yaitu mempertahankan dan mengembangkan usaha keluarga. Oleh karena itu, pembahasan pertama yang akan kami jelaskan adalah Group Behavior and Teamwork. Pada bagian ini, mind map menjelaskan karakteristik kelompok, peran anggota, faktor pendukung, dan penghambat teamwork, serta dampaknya terhadap organisasi. Karakteristik kelompok, terdapat beberapa karakteristik kelompok dalam organisasi ini, yaitu yang pertama, bisnis keluarga atau family bisnis. Yang kedua, hubungan kerja berdasarkan kepercayaan. Yang ketiga, kerjasama antar anggota keluarga dan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya dibangun atas hubungan kerja, tetapi juga hubungan kekeluargaan. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, Koh Afuk sebagai pemilik dan pengambil keputusan tertinggi. Yang kedua, Yohan sebagai pengelola operasional toko. Yang ketiga, Erwin sebagai calon penerus usaha. Yang keempat, karyawan sebagai pendukung aktivitas toko. Beberapa faktor yang mendukung kerjasama tim adalah kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, kerja keras. Namun, terdapat beberapa hambatan, yaitu konflik antar saudara, kecemburuan, perbedaan tujuan hidup, kurangnya komunikasi terbuka. Dampaknya adalah teamwork yang baik dapat meningkatkan kinerja toko, sedangkan konflik dapat menurunkan efektivitas kerja. Walaupun organisasi ini memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, ternyata masih muncul konflik di dalamnya. Salah satu penyebab utama konflik tersebut adalah komunikasi yang kurang efektif. Karena itu, pembahasan berikutnya adalah power and politik. Yang kedua itu ada power and politics. Nah, dalam mind map terdapat tiga pihak yang memiliki pengaruh utama, yaitu Koh Afuk, Yohan, dan Erwin. Namun, pengaruh terbesar tetap berada pada Koh Afuk sebagai pemilik usaha. Nah, terdapat tiga bentuk kekuasaan. Yang pertama itu ada legitimate power, karena statusnya sebagai pemilik. Kedua itu ada expert power, karena pengalaman bisnis yang dimiliki. Ketiga itu ada reference power, karena pengaruhnya sebagai ayah. Nah, politik organisasi muncul ketika Koh Afuk menunjuk Erwin sebagai penerus usaha. Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Yohan yang selama ini mengelola toko. Nah, jadi dampak terhadap organisasi itu ada konflik keluarga, ketidakpuasan anggota, dan terganggunya stabilitas organisasi. Selanjutnya itu ada organization, communications. Pada bagian communication ini, kita akan melihat bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga Koh Afuk.
Pola komunikasi dalam mind map ini dijelaskan bahwa pola komunikasi yang digunakan adalah yang pertama terdapat top down atau komunikasi dari Kohalpuk kepada anak-anak dan karyawan. Yang kedua terdapat informasi antar anggota keluarga. Yang ketiga terdapat komunikasi tatap muka yang lebih dominan. Artinya, sebagian besar keputusan dan informasi berasal dari Kohalpuk sebagai pemimpin. Beberapa hambatan komunikasi yang muncul adalah yang pertama, kurangnya terbuka dalam menyampaikan perasaan dan harapan. Yang kedua, adanya asumsi dan salah paham. Yang ketiga, emosi yang tinggi saat berbicara. Dan yang keempat, tidak adanya forum diskusi keluarga. Contohnya, Kohalpuk tidak menjelaskan secara terbuka alasan memilih Erwin sebagai penerus usaha, sedangkan Johan memendam rasa kecewa dan tidak mengungkapkannya secara langsung. Akibatnya, muncul dampak terhadap organisasi, yaitu yang pertama muncul salah paham dan konflik berkepanjangan. Selanjutnya, informasi tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, efektivitas kerja menurun dan keharmonisan keluarga terganggu. Dari pola komunikasi tersebut, kita dapat melihat bahwa sosok yang paling berpengaruh dalam organisasi adalah Kohalpuk. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kohalpuk melalui aspek leadership. Bagian ini menjelaskan gaya kepemimpinan teori yang sesuai dan pengaruh kepemimpinan terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan Kohalpuk adalah yang pertama, paternalistik atau kebapakan. Yang kedua, otoritatif, ringan. Yang ketiga, mengutamakan keluarga dan keberlanjutan usaha. Sebagai seorang ayah sekaligus pemimpin organisasi, Kohalpuk berusaha melindungi keluarganya dan menjaga keberlangsungan bisnis. Menurut mind map, teori yang sesuai adalah track teori, behavioral teori, dan paternalistic leadership. Caranya terdapat pengaruh kepemimpinan, yang dimana dampak positifnya itu menumbuhkan rasa hormat, menumbuhkan loyalitas, menjaga stabilitas usaha. Selanjutnya terdapat dampak negatif, yaitu dampak negatifnya keputusan cenderung sepihak dan kurangnya keterlibatan anggota lain. Yang kelima itu adalah organization system. Nah, struktur organisasi toko tergolong sederhana. Di puncak terdapat Kohalpuk sebagai pemilik, di bawahnya terdapat Johan dan Erwin, kemudian terdapat karyawan toko. Budaya organisasi yang berkembang adalah kekeluargaan, kerja keras, tanggung jawab, kejujuran, loyalitas, dan saling menghargai. Praktik pengelolaan sumber daya manusia meliputi pembagian tugas sederhana, keputusan berbasis kepercayaan, budaya kekeluargaan yang memperkuat ikatan. Nah, terdapat dampak positif dan negatif dalam organisasi. Nah, dampak positifnya yaitu hubungan antar anggota itu erat, dan negatifnya itu rentan terhadap konflik personal. Kita masuk ke yang keenam, yaitu organizational change and stress management. Ada beberapa perubahan yang terjadi, yaitu pergantian generasi penerus usaha, perubahan kepemimpinan toko. Penyebabnya adalah kondisi kesehatan Kohalpuk, terus kebutuhan organisasi agar usaha tetap berjalan, dan terus ada beberapa dampak dari perubahan tersebut. Yang pertama itu ketidakpastian masa depan. Yang kedua, konflik keluarga, terus tekanan psikologis pada anggota keluarga. Terus manajemen stresnya, dialog terbuka dalam keluarga, penyelesaian konflik secara sehat, dukungan emosional antar anggota, menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Next. Baik, setelah menganalisis seluruh aspek yang telah kita bahas, kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi akar dari konflik film Cek Toko Sebelah ini. Jadi, permasalahan utama di dalam film ini yang pertama itu adalah komunikasi keluarga yang kurang efektif. Yang kedua, konflik antar Johan dan juga Erwin. Yang ketiga, proses suksesi bisnis tidak transparan. Yang keempat, keputusan terpusat pada satu pihak yaitu Kohalpuk. Dan yang terakhir, adanya resistensi terhadap perubahan. Dengan kelima masalah tersebut, akan saling berkaitan dan akan memengaruhi kinerja organisasi. Setelah
mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi, langkah berikutnya adalah mencari solusi atau rekomendasi perbaikan agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. Yang pertama itu, kita harus menerapkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan jujur. Yang kedua, menyusun perencanaan suksesi bisnis yang jelas dan juga transparan. Yang ketiga, membagi tugas berdasarkan kompetisi kompetisi bukan berdasarkan keluarga. Yang keempat, melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan penting. Dan yang kelima, mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan inklusif. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, konflik dapat diminimalkan dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke dalam hubungan antar konsep. Jadi sebelum menutup presentasi kali ini, mari kita lihat hubungan antar konsep yang terdapat di sini. Di bagian kiri mind map, pada bagian ini dijelaskan bahwa leadership itu akan mempengaruhi komunikasi, komunikasi akan mempengaruhi teamwork, lalu teamwork akan dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut, lalu untuk power and politik itu dapat menimbulkan konflik, konflik akan meningkatkan stres, lalu organizational change juga meningkatkan kebutuhan untuk pengelolaan stres. Jadi seluruh aspek tersebut berada dalam organization system yang menjadi dasar perilaku anggota organisasi. Artinya, semua aspek perilaku organisasi saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Next. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa film Cek Toko Sebelah menggambarkan berbagai dinamika perilaku organisasi yang sering terjadi dalam bisnis keluarga. Kekuatan organisasi ini terletak pada kepercayaan, loyalitas, dan nilai kekeluargaan yang kuat. Namun, di sisi lain, organisasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif, konflik antar anggota keluarga, proses suksesi yang tidak transparan, dan pengambilan keputusan yang terlalu terpusat. Melalui film ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bisnis, tetapi juga kualitas komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, serta kemampuan mengelola konflik dan perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.